Sejujurnya masih pengen permak tubuh bagian mana lagi. Masih kurang. Kurang guys. Taunya tuh pas kejadian kesenggol. Masih pada inget gak? Itu udah 5 tahun yang lalu loh. Teman-teman aku yang lain nanya, Siva itu kamu kesenggol itu settingan? Berasa, kalau berasa banget mas, sampai keangkat loh. Kenapa ya aku tuh selalu identik dengan produk-produk yang pembesar gitu. Apa mereka takut kali ya sama aku ya? Ada artis cowok centang biru yang nge-DM kamu buat ngajak kenalan. Banyak guys, aduh kalau kalian aku kasih tahu kalian shock. Hai, ini Siva Aprilia dan gue bakalan jawab pertanyaan dari kalian ya. Buat yang gak tahu, Siva sebenarnya aku adalah manusia. Maksudnya pekerjaannya? Oke, aku sebenarnya lebih ke DJ sih. Cuman iseng-iseng nyanyi, iseng-iseng syuting juga. Tapi apa aja lah yang menghasilkan kan. Sejujurnya waktu kecil Waktu kecil aku pernah ngapain ya? Banyak lagi. Aku waktu kecil pernah minjem duit ke temen sampai sekarang belum dibayar. Soalnya waktu kecil kurang jajan guys. Jadi aku pinjem temen, pinjem gitu. Tapi enggak. Aku soalnya waktu kecil kayak preman-preman gitu enggak sih. Tapi pas lebaran aku udah minta maaf sama mereka. Oke. Ya dulu waktu kecil 1.000, 2.000 gitu loh. Tapi sering. Jahat ya aku. Udah cantik dan punya body goals, kenapa Siva sering gagal dalam soal percintaan? Kenapa ya? Tapi kayaknya bukan aku aja. Katanya banyak orang yang misalkan sukses dalam pekerjaan atau yang lain-lain, pasti percintaannya tuh suka nggak sukses. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih. Kenapa ya? Ya pilih-pilih harus lah, kan harus sesuai kriteria juga. Tapi susahnya tuh kayak susah banget gitu. Apa mereka takut kali ya sama aku ya? Enggak takut deh, kayaknya mereka lebih ketakut. Mereka tuh sangkanya aku tuh yang jahat, antagonis, matre gitu. Padahal enggak guys, aku santai banget orangnya kok. Punya pengalaman pacaran toksik nggak? Gimana cara si Siva menyikapinya? Pernah sih, tapi toksiknya lebih ke kayak si cowok itu bossy gitu. Laganya kayak bos tapi miskin gitu loh. Kesel loh. Maksudnya harusnya kalau misalnya laganya kayak bos harus bos juga dong. Ini udah miskin. Nasi padang aja minta dibayarin. Emosi deh jadinya. Emosi deh jadi. Oke. Halo, pokoknya itu mantan aku yang paling kayak begitu cuman satu ya. Inisialnya M. Artis. Pemain sinetron ada pokoknya. Enggak, soalnya gak tau deh, katanya kalau kita main sinetron, jiwa peran di sinetron katanya suka ke bawah sehari-hari deh. Soalnya dia peran di sinetronnya tuh sebagai cowok yang suka morotin cewek gitu. Tapi ternyata aslinya juga begitu banget guys, aku gak ngerti lagi deh. Tapi dulu nyikapinnya gimana kak? Nyikapinnya pertama sih aku masih sabarin. Oke, mungkin besok-besok gantian nih. Dia sekarang mau aku bayarin, besok-besok makan doang loh ya. Aku gak minta dibayarin yang lain-lain. Tapi ternyata enggak, emang udah karakternya kayak gitu. Misalkan tiba-tiba pesenin GoFood dong gitu kan. Padahal kalau misalkan udah makan nih, dia ada basa-basi. Tadi GoFood berapa? Aku gak mungkin minta bayarin. Ya kan, GoFood doang gitu, makanan doang ya kan. Tapi harus ada apa sih namanya? Ada basa-basinya gitu loh. Ini gak ada, udahlah. Gak usah lah. Siva pernah ngalamin gak punya uang sampai nangis karena bingung untuk ngelanjutin hidup, gak pernah. Pernah lah guys. Waktu itu sampai gak kuat buat bayar kosan gitu. Pernah sampai aku ngegadein laptop segala macem. Karena ya aku mulai dari nol banget lah. Cuman mungkin harus kayak gitu dulu biar semangat kerjanya, biar belajarnya mau nge-DJ mau apa itu lebih semangat lagi. Kalau gak gitu jadi gak semangat guys. Ya kan? Pilih mana punya pacar duda anak 2 apa brondong tapi matre? Duda aja. Duda anak 2 gak apa-apa. Asal jangan suami orang kan. Kalau duda masih gak masalah kok aku beneran deh. Asal ya tanggung jawab, sayang sama aku. Terus biasanya kalau yang punya anak itu kan jiwa kebapaannya tuh lebih ada kan. Jadi aku tuh butuh diayomi gitu. Iya kan? Siva udah puas belum dengan body sekarang? Sejujurnya masih pengen permak tubuh bagian mana lagi. Masih kurang guys. Tuh pantat aku kurang. Aku pengen pantatnya tuh kayak Kim Kardashian gitu. Ya kan? Kurang kan? Nggak serius aku. Aduh. Pengen memperbesar
bagian paha sih, soalnya paha aku kecil jadi sekarang lagi rutin squat, olahraga gym biar pantatnya tuh lebih berisi gitu, biar ideal gitu. Sekarang tuh kayak aku ngerasanya kurang ideal gitu ya nggak sih? Jujur Li, Siva insecure dalam hal kepintaran. Aku insecure, maksudnya aku tuh suka insecure kalau lihat cewek-cewek yang pintar, berbisnis. Soalnya kalau misalkan insecure-nya kayak cantik, terus bodinya lebih bagus, aku nggak insecure. Soalnya sekarang banyak cewek cantik tapi kurang pinter kayak aku kan. jadi aku tuh lagi belajar buat lebih pintar aja gitu guys, ya nggak sih? Kalau yang cantik gak ada yang ngalahin Siva ya? Enggak juga, apaan sih? Enggak lah, kalau cantik itu relatif ya. Mau cantik gak cantik kalau udah cinta mah kan gak masalah kan? Siva pernah dapat kerjaan yang bayaran yang gak sesuai nggak? Sering sih, apalagi acara temen gak sesuai banget. Cuman ya kadang-kadang kalau misalkan job lagi sepi, apalagi nge-DJ nih, temen bikin acara sih, Pak mau ini harganya tapi segini, nggak apa-apa. Aku soalnya orangnya suka sibuk, jadi nggak sibuk juga aku mensibukkan diri gitu. Jadi nggak yang terpatok harganya mesti segini gitu, nggak gitu. Jadi bayaran nggak masalah-masalah banget lah buat aku. Yang penting konsistensi, iya nggak? Oke. Tapi ada nggak yang kamu lagi syuting, tapi tuh yang udah beberapa hari syuting, tapi tuh dibayar cuma sedikit? Enggak sih, kebetulan kalau syuting bayarannya lebih jelas ya. Soalnya dari sebelumnya udah ada kontrak segala macem. Jadi kalau misalnya kemalaman atau apa juga suka ada bayaran overtime ya kan. Kalau pas syuting sih nggak masalah, nggak ada. Buat netizen yang nggak tahu sebenarnya hal tersulit pas nge-DJ adalah banyak sih. Kadang misalkan genre kita nggak masuk. Misalkan di sana biasa dangdut, terus aku kasihnya lagu pop, kan nggak masuk. Atau di sana biasanya lagunya kenceng terus aku kasih R&B, gak masuk kan? Dari genre kadang-kadang kesulitan di genre, terus kadang-kadang di luar kota tuh ada alat DJ yang jadul. Jadi sebenarnya alat-alat DJ itu hampir mirip-mirip lah. Tombolnya begini-begini tapi ada beda-beda sedikit. Jadi kadang-kadang kalau misalkan alat DJ-nya gak memenuhi standar, akunya yang kadang-kadang bingung karena gak biasa sama alat DJ yang biasa aku mainin gitu. Kayak gitu-gitu aja guys. Sama kadang-kadang suka ada masalah di kabel, kayak gitu-gitu aja sih. Dah aman. Sisanya sih menjadi DJ itu 90% menyenangkan, 10%-nya doang yang gak enak. Tapi ada yang pengalaman gak enak gak pas jadi DJ? Pengalaman gak enak kadang-kadang misalkan ada penonton yang mungkin udah mabok atau gimana, dia naik ke DJ booth terus heboh gitu, terus sampai kepencet alatnya. Penonton kan nggak tahu itu yang mencet siapa, kan disalahin DJ-nya. Jadi tiba-tiba mati gitu. Aduh, aku langsung ngebenerinnya tuh agak sulit gitu kan. Paling suka ada penonton yang agak riweuh aja gitu guys, gak sopan gitu. Kadang-kadang minta fotonya tuh langsung ngerangkul. Sebenarnya suka seneng kalau misalkan ada penonton yang minta foto gitu, karena itu menurut kita itu kayak kesenangan tersendiri. Oh berarti mereka happy dengan lagu-lagu kita atau dengan kita gitu ya. Tapi kesopanannya tetap dijaga dong guys. Jangan asal-asal rangkul aja. Ntar aku rangkul balik gimana coba? Sebelum kayak sekarang, Siva pernah diremehkan sama orang terdekat gak? Oh jelas, banyak sekali. Sekarang juga masih diremehkan kok. Gimana ya, mau kita sesempurna mungkin orang gak suka itu pasti selalu ada ya guys. Tapi ya gimana, itu udah hukum alamnya juga. Kalau dulu tuh lebih masih ngambil pusing omongan orang, apalagi omongan orang terdekat. Tapi kalau kita selalu dengar apa kata orang terus, kita nggak maju-maju. Tapi boleh didengerin kalau misalkan perkataannya yang positif, yang membangun. Tapi kalau cuman kayak ih gitu doang, nggak membangun, udah nggak usah didengerin ya guys. Nanti ihnya jadi banyak, gitu loh. Apa pengalaman lucu saat berkarir dan jadi batu loncatan Siva? Oh jelas ada. Taunya tuh pas kejadian kesenggol. Masih pada inget gak? Itu udah 5 tahun yang lalu loh. Udah 5 tahun, itu 2017 sampai 2018. Itu jadi batu loncatan yang gak disengaja gitu kan. Sampai ada teman-teman aku yang lain nanya, Siva itu kamu kesenggol itu settingan? Kalau berasa banget mas, sampai keangkat loh. Terus teman aku nanya, itu settingan apa bohongan? Aku bercandain aja. Bener, itu settingan. Jadi sebenarnya acara fighternya bohong-bohongan semua. Itu pokoknya demi menaikin nama si Pak Aprilia doang loh. Jadi champion-championnya itu cuma bohongan semua guys. Yang asli itu cuma aku doang gitu loh. Enggak, tapi lucu sih, itu benar-benar kejadian yang nggak disengaja. Terus hal yang konyol malah berdampak besar banget buat aku gitu ya. Itu waktu itu aku followers berapa ya? Followers itu 300 apa 600 langsung naik jadi 1,3.
Terus sekarang udah dua berapa lah ya. Tapi aku tuh ngerasa hidup aku tuh selalu hoki, selalu beruntung. Jadi suka, bukan itu aja, banyak kejadian-kejadian lain kayak aku casting apa tiba-tiba waktu itu datangnya telat, terus teman-teman aku pada dateng, ternyata mereka keterima. Tapi pas mau syuting ada talent yang ada masalah apa gimana gitu, malah aku yang ditawarin jadi pemeran yang ibaratnya perannya lumayan bagus dibanding teman-teman aku yang antri casting gitu loh. Jadi kayak hoki banget gak sih? Aku yang telat malah dapet gitu, teman-teman aku yang ini. Ya gitulah, mungkin karena aku baik hati, suka baik hati aja sama orang, jadi hoki aja gitu hidup aku. Huh? Penyayang, aku penyayang banget gitu loh. Jadi kalau ada yang celetukin sifat kesenggol itu udah nggak jadi soal ya? Emang betul dari situ juga sih. Sebelumnya aku ngerasa banget, dulu kan ada teman-teman aku yang memang udah artis segala macam, tapi pas sebelum aku viral, mereka kalau ketemu aku ya biasa aja. Tapi pas aku viral, "Hai Siva, apa kabar?" gitu loh. Jadi respon orang-orang sama aku tuh beda lah sebelum viral sama sesudah gitu. Makanya buat viral itu penting, guys. Cobalah buat memviralkan diri seviral mungkin ya, guys. Kerjaan lebih gampang kalau viral. Ya nggak sih? Tapi harus gak disengaja sih. Kalau disengaja agak sulit juga, ya kan? Bagian tubuh Siva yang jadi aset dan diasuransikan. Enggak, ini pertanyaannya, emang bisa bagian tubuh tertentu yang diasuransikan nggak full semua tubuh gitu? Ada emang? Masih? Berarti aku juga harus ada di asuransi deh kayaknya deh. Yang mana ya? Gak ada sih, belum. Asuransinya asuransi jiwa aja. Gak ada bagian-bagian tertentu. Kan aku bukan atlet. Oke. Apa bulian terparah yang lo dapet dan menjadi motivasi? Apa ya? Sebenarnya bulinya belum yang parah-parah banget, tapi soalnya sekarang aku perhatiin netizen tuh makin open mind. Ya kan? Nggak kayak dulu-dulu pas aku awal-awal foto bikini tuh udah menjadi hal yang memalukan kalau dulu kan. Kalau sekarang kan kayaknya artis-artis juga banyak yang pakai bikini misalkan, atau TikTokan mereka lebih seksi daripada kita iya nggak sih? Maksudnya orang lebih penampilannya lebih berani zaman sekarang kan. Jadi komentarnya tuh masih lebih standar lah sekarang. Mereka lebih ngerti. Kadang-kadang misalkan aku di konten dewasa, aku misalkan jadi liar banget atau jadi gila banget, tapi mereka tahu itu konten gitu loh. Sekarang netizen udah pada pinter lah. Sebenarnya ada sih bulian yang parah sampai aku nangis gitu, sampai gitu pengen teriak. Ya lebih ke kayak gak tahu malu, gak ada akhlak, dasar perempuan dajjal katanya gitu loh. Tapi aku bingung deh sama netizen kayak gitu kan. Nggak kebaca semua sih, cuman kadang kalau terbaca aku tuh kepo kan, siapa nih orangnya. Tapi follow gitu, dia ngina-ngina aku tapi follow gitu kan. Kalau aku pribadi gak suka seseorang atau siapapun di sosial media, kalau ganggu-ganggu banget ya aku blok. Daripada nyanyi tapi di follow, kamu tuh sebenarnya benci apa suka sih? Jangan-jangan di sini ada salah satu haters gua ya? Ayo ngaku. Apa tawaran teraneh yang pernah lo dapet? Tawaran teraneh ya? Gak ada yang aneh-aneh banget sih. Kan kayak Mas Parto pernah ditawarin endorse payudara. Oh, Payudara gitu. ya kalau endorse gitu udah pasti ada ke pembesar-pembesar gitu. Cuman aku gak terima, soalnya aku bingung kalau misalkan pembesar payudara nih. Kan biasa sambil review gitu kan. Aku nge-reviewnya gimana ya gitu loh. Iya kan? Iya kan? Tapi aku kemarin baru kesel banget. Jadi aku karena lagi sibuk gitu kan, lagi banyak syuting, jadi aku tuh nggak sempet buat TikTokan gitu. Jadi followersnya tuh masih sedikit. Terus ada akun fake pakai nama aku, pokoknya postingan aku di repost tapi dia edit dengan di zoom terus pakai musik apalah. Naiknya cepet. Pokoknya mau melebihi akun asli aku lah. Tapi di bio-nya tuh menjual pembesar Mr. P katanya. Silahkan order gitu kan. Orang-orang yang nggak tahu disangkanya yang jualan aku kan. Kan aku tuh jadi gue bilang, ya makanya kesel. Maksudnya aduh, ada-ada aja deh. Kenapa ya aku tuh selalu identik dengan produk-produk yang pembesar gitu. Bingung kan? Oke. Jujur, cantik-cantik gini Siva punya kebiasaan aneh, yaitu kebiasaan aneh ya. Sebenarnya kebiasaan kayaknya nggak aneh-aneh banget. Kayaknya semua cewek kayak gini ya. Misal aku kan suka perawatan, misalkan buat pencerah ketiak, kan peeling gitu kan. Nah sebelum perawatan tuh malamnya tuh tempat-tempat yang mau aku rawat gitu, aku foto-fotoin semua tuh. Foto,
foto. Jadi besok misalkan kalau udah seminggu dari perawatan itu, maksudnya aku samain ketek aku dari sebelum perawatan ini sama sesudah, lebih cerah nggak? Ada perubahan nggak gitu? Kalian gitu nggak sih guys? Itu aneh nggak? Tapi disimpan fotonya. Ya kalau udah di perawatan aku hapus juga. Aku posting lagi. Pernah ngalamin catcalling nggak? Apa personal buat cowok yang masih catcalling? Emang masih zaman ya? Nggak, tapi aku pernah ngalamin sih. Kemarin aku kayak ke Grand Indonesia gitu kan, di bawah-bawahnya sekarang lagi banyak makanan, jualan makanan yang kaki lima gitu kan. Terus dari lobi tuh aku lari-lari tuh, aku mau beli gorengan karena aku lapar banget. Terus pas lewat aku lihat ada kayak tahu pedes gitu. Terus ya baju aku biasa, aku emang pakai baju yang press body gitulah ya, tapi ketutup nggak kebuka. Jadi aku beli gorengan ke situ. Terus si mas-mas gorengannya tuh kayak bercanda sama temennya, tapi aku tahu itu tujuannya ke aku. Ayam siapa tuh yang lepas? Itu maksudnya ke aku kan? Itu termasuk catcalling nggak? Atau pelecehannya? Aku tuh sama mas, kalau mas nonton ya, mas-mas gorengan yang deket gay itu aku benci sama mas. Kalau lagi sama Cupi, itu lebih parah lagi catcallingnya ya, langsung kayak wit-wiu atau suara burung-burung apa tuh keluar semua kalau kita lewat. Udah gak zaman guys kayak gitu. Samperin aja loh, kita orangnya ramah kok. Ya buat kalian-kalian yang masih zamannya ngepiwitin-piwitin gitu, udahlah, udah gak zaman kayak gitu. Tapi biasanya yang suka catcalling gitu kalau mereka lagi ramean sama temennya. Kalau lagi sendiri mereka takut kayaknya. Beraninya rame-rame. Udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu. Nora zaman sekarang kayak gitu udah gak zaman kali. Langsung samperin aja. Tanya namanya siapa gitu. Lagi tambahan. Gimana lu nanggapin fantasi cowok-cowok itu ke lu? Emang cowok-cowok itu biasanya fantasinya apa? Sebenarnya kalau aku ketemu aslinya mereka nggak sebrutal dengan komentar-komentar mereka di sosmed sih. Jadi masih aman-aman aja sih. Aku sih nanggepinnya, kadang nih cowok-cowok ada yang berusaha ngedeketin aku, terus dari awal udah gelagatnya udah gak enak, udah kayak ini kayak gak sopan, terus yang kayak lenje-lenje gitu. Kalau kita gak nanggepin, dia lama-lama malu sendiri juga sih. Jadi paling ya gak usah ditanggepin gitu, jangan dikasih ruang atau dikasih respon aja kayak gitu. Kalau di sosmed, kalau dia udah bener-bener keterlaluan, di blok. Atau sekarang kan ada apa, restrict di restrict aja. Jadi maksudnya kadang-kadang ada satu netizen yang komennya kurang ajar, satu nih ada nih ikut-ikutan, jadi berani ada temennya gitu kan. Jadi kalau misalnya udah dia gak sopan, kalau di restrict itu kan gak kelihatan sama netizen yang lain. Jadi itu aja paling kayak gitu. Tapi keberatan gak sih kalau orang memikir kamu yang hal-hal seksi, pornografi? Resiko sih ya, soalnya aku memang image-nya di seksi juga. Jadi komentar-komentar kayak gitu udah pasti ada, tapi aku dibawanya santai aja, dibawanya lucu-lucuan aja, nggak yang dibikin baper banget. Aku baper itu kalau mereka tuh kalau udah ngehinanya bawa-bawa keluarga, bawa-bawa orang tua, baru tuh aku marah. Tapi kalau misalkan kayak ngeledekin aku doang, misalkan ya komentar-komentar kayak gitu masih aku inilah nggak aku pikirin gitu. Dibikin asik aja. Terakhir. Apa? Ada artis cowok centang biru yang nge-DM kamu buat ngajak kenalan? Banyak guys, aduh kalau kalian aku kasih tahu kalian shock. Ada yang image-nya tuh kayak di sosmed kayak ustadz banget kayak gitu, tapi aslinya yang bikin kesel aku lagi ternyata bukan aku doang yang di DM, tapi di circle aku semuanya di DM guys. Tapi kalau misalkan aku di tahun dulu pas awal-awal masih aku ladenin, tapi kalau sekarang nggak pernah aku balas, sudah kapok guys. Atau kalau misalkan dia nge-DM terus, nge-komen, pertamanya aku kan misalkan kalau dia hai salam kenal, ada yang memang mau collab apa gitu, jadi aku masih tangkepin dulu nih, aku mau tahu dulu nih niatnya apa. Emang ada yang niatnya bener, misalkan Siva boleh nggak diundang ke acara saya begini-begini, oh boleh banget gitu. Tapi kalau misalkan udah tinggalnya di mana, boleh aku main nggak? Yang kayak gitu udah aku blok guys. Vicky Prasetyo ya? Enggak. Vicky mah bestie. Oke guys, itu dia tadi jawaban dari Akyu. Jangan lupa kalian harus tonton terus. Yakin tahu, jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Dan sosmed aku ya, Instagramnya @siva_aprilia_real. Jangan lupa di follow Siva Aprilia Real. Terus TikToknya @djsiva_aprilia. Sampai jumpa lagi.